Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Aryo dari SMK Cutnyadin Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi, yaitu teknologi perkantoran, yang mana ini merupakan sebuah materi khususon atau khusus bagi anak kelas 10 di kelas otomatisasi dan tata kelola kantor di semester genap. Untuk kompetensi dasar, sebagaimana di kompetensi dasar 3.7, yaitu menganalisis informasi dari internet untuk menunjang pekerjaan kantor. Dengan harapannya atau keterampilan yang akan didapat yaitu bagaimana menggunakan informasi dari internet untuk menunjang pekerjaan kantor. Indikator pencapaian kompetensi yang mana diharapkan pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu membandingkan konsep data dan informasi. Yang mana di sini ada 3 indikator, namun yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah peserta didik mampu membandingkan konsep data dan informasi. Sebagaimana tujuan pembelajaran, yaitu setelah peserta didik browsing materi di internet atau mendengarkan materi ini dan melihat materi ini, diharapkan peserta didik mampu membandingkan konsep data dan informasi dengan cermat dan kritis. Yang untuk tujuan pembelajaran 2 dan 3 akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Definisi data. Menurut pendapat ahli, yang pertama adalah menurut Wahyudi dalam bukunya di tahun 2008 halaman 2, data adalah informasi yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk melakukan suatu proses. Dari sini, menurut Wahyudi, bisa diartikan bahwasannya data adalah informasi yang telah diterjemahkan. Jadi, sebuah informasi yang telah diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih sederhana untuk melakukan suatu proses. Jadi di sini menurut Wahyudi bahwasannya sebuah data itu menggunakan media transmisi. Jadi data itu, transmisi itu artinya diterjemahkan, ditransmisikan. Jadi data adalah informasi yang diubah dari keadaan yang ada atau fakta-fakta yang ditemukan ke dalam bentuk digital biner. Maksudnya di sini adalah informasi yang ada dari fakta-fakta yang telah ada tersebut ditransmisikan atau diubah ke dalam media yang disebut atau didigitalkan. Bisa difoto, bisa direkam atau divideokan. Gitu. Kalau foto itu adalah keadaan yang didokumentasikan dalam bentuk gambar.
Kalau suara itu dalam bentuk audio, dan kalau ada gambar dan suara itu bisa divideokan dalam bentuk digital binary. Itu data menurut Wahyudi. Berikutnya data menurut Kumurotomo dan Margono, bahwa adalah fakta yang tidak sedang digunakan dalam proses keputusan. Data itu adalah sebuah fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan. Biasanya dicatat dan diarsipkan tanpa maksud untuk segera diambil kembali untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi di sini menurut Kumurotomo dan Pak Margono bahwasanya data itu adalah sesuatu fakta yang tidak sedang digunakan pada proses keputusan. Jadi biasanya itu dicatat, diarsip, dan apabila digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan maka data itu bisa diambil kembali. Jadi dicatat, penekanan di sini adalah data itu dicatat, diarsipkan, dan tanpa maksud segera diambil kembali untuk pengambilan keputusan. Artinya apa? Tidak digunakan dalam hal itu, bisa digunakan selain waktu-waktu yang ada. Yang ketiga, menurut Pak Mulyanto, data didefinisikan sebagai representasi dunia nyata. Artinya, data itu bisa mewakili objek. Jadi apa sajakah objek yang ada di data? Yang pertama adalah objek manusia, hewan, peristiwa, konsep, dan keadaan yang direkam. Nah, di sini ada kata-kata manusia, hewan, atau peristiwa atau keadaan yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, atau bunyi. Nah, di sini ada peristiwa yang direkam dalam bentuk angka. Misalkan data-data yang berhubungan dengan penjualan. Hal ini terjual berapa? Jumlahnya berapa? Itu. Yang dikatakan dalam bentuk huruf yaitu sebuah ketikan dari deskripsi suatu kejadian. Menggunakan simbol. Simbol di sini adalah bisa diartikan kalau dulu ada yang namanya stenografi. Dalam bentuk teks, dalam bentuk gambar, bunyi, dan kombinasi. Dengan kata lain, maka dapat disimpulkan bahwasanya data adalah kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Dari sini dapat kita definisikan bahwasannya data merupakan sebuah kenyataan yang menggambarkan sebuah kejadian atau suatu kejadian dan kesatuan yang nyata. Jadi di sini data itu diibaratkan adalah sebuah bahan baku yang belum mempunyai makna karena hanya menggambarkan sebuah kejadian. Jadi dia belum mempunyai makna. Nah, kenapa tidak mempunyai makna? Karena data di sini adalah gambaran dari sebuah objek nyata dan tidak mempunyai makna atau belum berpengaruh.
belum berpengaruh kepada pengguna, sehingga apa? Data itu harus kita olah. Contohnya apa? Contohnya data penelitian. Misalkan Anda saya tugasi untuk mencatat di tempat tinggal Anda jumlah yang terkena COVID berapa. Kan itu hanya menunjukkan jumlahnya saja, kan belum diolah. Jadi data itu adalah kondisi nyata, satu kesatuan sebuah atau menggambarkan sebuah kejadian yang nyata dan belum diolah. Sumber-sumber data. Menurut Yakob di tahun 2012 halaman 6 dalam bukunya adalah bahwasanya data itu ada sumbernya. Sumbernya ada 3. Yang pertama data internal, yang kedua data personal, yang ketiga data eksternal. Jadi sumber data itu secara umum dibagi menjadi 3. Yang pertama internal, personal, dan eksternal. Internal adalah data yang sumbernya dari orang, produk, layanan, dan proses. Jadi sumbernya dari mana data internal itu? Dari orang, dari produk atau layanan, dan proses. Di mana data internal umumnya disimpan dalam basis data perusahaan dan biasanya dapat diakses. Data internal, data yang berada di dalam basis data. Basis data itu adalah tempat pengumpulan data pada sebuah perusahaan yang biasanya dapat kita akses. Berikutnya adalah data personal. Data personal itu adalah sumber data personal ini didapatkan dari atau tidak hanya berupa fakta, tetapi juga dapat mencakup konsep, pemikiran, atau opini. Personal itu adalah bisa dikaitkan dengan seseorang. Lupa di situ kan data internal kan ada data dari orang. Ya, tapi di sini di dalam data personal ini lebih menekankan adanya konsep. Jadi data itu tidak hanya dari sumber fakta atau tidak hanya dari fakta saja, tetapi juga bisa mencakup konsep atau pemikiran atau opini. Konsep itu gambaran. Misalkan anak-anakku semuanya disuruh bagaimana konsep Omikron atau penyebaran Omikron di kota Semarang. Nah, itu anak-anak membuat konsepnya atau menggambar. Bisa berupa pemikiran. Pemikiran itu apa yang ada di benak anak-anak, atau opini. Opini itu adalah pendapat yang ada di benak anak-anak semuanya. Berikutnya yaitu adalah data eksternal. Data eksternal itu apa? Data eksternal dimulai dari basis data komersial hingga sensor dan satelit. Jadi data ini data yang sudah tersedia di compact disk, flash disk atau lainnya, bisa dalam bentuk film, suara, atlas atau televisi. Jadi data eksternal itu adalah data yang bersumber dari luar. Bisa kita melihat di sini, bisa dalam bentuk film, dalam bentuk gambar maupun suara.
Jadi di sini adalah dalam bentuk film, dalam bentuk gambar, suara, bisa atlas, bisa televisi. Itulah konsep sumber data. Berikutnya adalah sumber data. Tadi sudah kami jelaskan yang mana tadi sumber data itu ada 3. Yang pertama adalah data internal, data personal, dan data eksternal. Yang mana sumber data ini adalah satu, kalau internal itu dari orang, produk, layanan, dan proses. Sedangkan kalau dari personal itu bisa dikatakan adalah data yang bersumber dari personal. Tidak hanya personal tetapi dia ada konsep, pemikiran, dan opini. Sedangkan data eksternal itu data yang diambil dari media lain. Seperti di sini ada sensor satelit, ada compact disc atau CD, flash disk, film, gambar, suara, dan media televisi. Hierarki data. Hierarki itu adalah tingkatan sebuah data. Tingkatan sebuah data atau hierarkinya di situ ada elemen data. Elemen data ada record, ada file. Jadi intinya data itu tersusun dari ini, ada elemen, ada record, ada file. Yang mana kalau kita di sini suruh memahami, yang pertama adalah elemen. Elemen adalah satuan data terkecil yang tidak bisa dipecah atau yang paling kecil dari sebuah data, itu namanya elemen. Biasanya di situ ada field atau baris, kolom, item atau atribut atau isian lain dari elemen data yang telah terrelasi. Jadi elemen data itu adalah data dari satuan data yang paling kecil. Dari elemen ini maka kita akan timbul yang namanya record. Jadi di sini setelah kita punya elemen, maka kita bisa membuat record. Nah, kalau begitu record itu apa? Kumpulan atau gabungan dari beberapa elemen. Nah, jadi yang pertama ini, terus yang kedua kalau sudah digabung maka itu jadi record. Record itu apa? Gabungan dari elemen data yang terkait. Istilah lain dari rekaman data adalah relasi atau baris atau tuple. Nah, gabungan daripada elemen itu membentuk apa? Membentuk sebuah file. Nah, ini kalau anak-anak sering bilang, "Oh, filenya mana, Pak?" Nah, filenya ini. File itu adalah kumpulan dari beberapa record sejenis yang mempunyai panjang atribut yang sama. Di sini ada berkas, ada tabel, ada relasi. Jadi intinya secara hierarki atau secara keseluruhan atau hierarki data itu tersusun dari 3 ini. Yang pertama adalah elemen data, di mana elemen data itu merupakan bagian data yang terkecil yang tidak bisa dipisah lagi. Setelah ada elemen maka muncul yang namanya record, dan setelah record maka membentuk sebuah file. Sampai di sini jelas. Jadi hierarki sebuah data yaitu adanya elemen data, adanya record, adanya file. Berikutnya kita akan membahas yang namanya informasi. Ini informasi. Menurut pendapat ahli, yang pertama adalah MC Liot
dalam bukunya Yakob bahwasanya informasi adalah, jadi kalau informasi itu data yang diolah. Nah, perhatikan di sini anak-anak semuanya bahwa informasi itu apa? Informasi adalah data yang diolah. Data yang diolah yang disebut sebagai informasi. Sedangkan menurut Kristanto, data adalah kumpulan data yang diolah, atau informasi adalah kumpulan data yang diolah menjadi lebih berguna. Jadi kalau data-data itu hanya dikumpulkan saja atau fakta-fakta yang ada dikumpulkan, tetapi kalau di sini berbicara informasi, maka data-data tersebut harus sudah diolah. Dan sedangkan menurut Mustakini bahwasanya informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwasanya informasi adalah data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang terdiri yang berarti bagi pengguna, dia bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jadi kesimpulannya di sini adalah data itu apa? Informasi itu apa? Informasi adalah data yang sudah diolah. Nah, ingat, data yang sudah diolah bermanfaat bagi pengguna dan bisa digunakan dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi ada 3 poin. Jadi informasi itu apa? Data yang sudah diolah. Yang kedua, yang bermanfaat atau punya nilai manfaat bagi orang yang menggunakan. Yang ketiga, bisa digunakan dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Tipe informasi. Yang pertama adalah score giving information. Bahwasanya informasi yang berupa akumulasi. Informasi yang berupa akumulasi atau pengumpulan data untuk menjawab pertanyaan. Jadi ada skor. Jadi tipe-tipe informasi itu adalah yang pertama score keeping information, atau informasi yang berupa akumulasi pengumpulan data yang digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan. Yang kedua, attention directing information. Informasi untuk membantu manajemen memusatkan. Jadi di sini ada kata-kata membantu manajemen untuk memusatkan apa? Memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang menyimpang, ketidakberesan, ketidakefisien, dan kesempatan-kesempatan yang dapat dilakukan. Yang ketiga, informasi itu apa? Dia adalah sebuah problem solving. Jadi bisa mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi informasi itu bisa membantu manajemen atau membantu manajer untuk apa? Mengambil sebuah keputusan dan permasalahan yang bisa dihadapinya. Jadi di sini adalah tipe informasi itu ada 3. Yang pertama adalah awalan atau pensekoran. Yang kedua attention. Attention itu adalah informasi itu diharapkan bisa membantu manajemen dalam memusatkan perhatian dan masalah-masalahnya. Yang ketiga, yang terakhir adalah bisa mengatasi permasalahan atau problem solving. Yang berikutnya adalah kualitas informasi. Kualitas informasi yang pertama harus relevan. Nah, informasi dikatakan relevan yang bagaimana?
Informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya. Jadi sebuah informasi dikatakan relevan apabila informasi tersebut bisa punya manfaat. Itu namanya dikatakan sebuah relevan. Yang berikutnya ada timeline. Timeline itu apa? Informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Atau informasi yang tidak usang, yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi, karena informasi itu merupakan landasan dalam pengambilan sebuah keputusan. Jadi di sini informasi itu punya masa atau timeline. Biar apa? Biar tidak ketinggal. Itu maka informasi harus ada timelinenya. Yang ketiga, informasi itu harus akurat. Akurat di mana? Informasi itu harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Jadi informasi yang ada itu harus bebas dari kesalahan-kesalahan yang terjadi. Next. Nilai informasi. Sebuah informasi dikatakan mempunyai nilai, itu ada dua, yaitu manfaat dan biaya mendapatkannya. Jika suatu informasi manfaatnya lebih efektif dari biaya, maka informasi dikatakan bernilai. Dan jika informasi dikatakan bernilai manfaat lebih efektif dibandingkan dengan biaya atau mendapatkannya, dan sebagian besar informasi tidak dapat ditaksir keuntungannya dengan satuan nilai uang, tetapi dapat ditaksir nilai efektivitasnya. Jadi di sini intinya untuk kalau kita pengen informasi, maka kita harus mempunyai cost atau biaya. Jadi informasi atau nilai informasi itu punya dua, manfaat dan biaya. Jadi di sini ada cost efektif dan cost benefit. Artinya apa? Manfaatnya apa dan keuntungan yang didapat setelah kita punya informasi itu apa gitu. Jadi di sini nilai informasi itu ada dua, yaitu cost efektivitas atau efektif dan cost benefit. Di mana di situ adalah biaya yang kita dapatkan untuk sebuah informasi. Apakah informasi ini bermanfaat dan apakah informasi ini punya keuntungan bagi kita? Maka di situ ada nilai benefitnya atau nilai keuntungannya. Terakhir dalam uji kompetensi, mohon disiapkan sebuah kertas, terus dicatat pertanyaan ini. Yang pertama, mengapa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari data? Saya ulangi lagi. Mengapa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak akan lepas dari data? Yang kedua, mengapa data bisa dikatakan representasi dari dunia nyata? Atau mengapa data bisa dikatakan sebuah perwakilan dari dunia nyata? Yang ketiga, apa saja yang menjadi sumber data? Jelaskan menurut
pendapat Anda. Yang keempat, mengapa manusia membutuhkan informasi? Yang kelima, sebuah informasi dikatakan memiliki kualitas jika memenuhi kriteria apa gitu. Jadi sebuah informasi dikatakan berkualitas jika memenuhi kriteria apa? Anak semuanya, demikian tadi untuk pertemuan PJJ kali ini. Untuk itu, untuk jawaban kami tunggu secepatnya, atau bisa dikirim di Google Classroom masing-masing kelas. Kami tunggu maksimal pada pertemuan berikutnya jawaban sudah masuk. Terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya untuk PJJ kali ini. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa menambah manfaat kita untuk belajar. Jangan patah semangat. Tetap semangat, SMK bisa, SMK hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.